Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdas syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, al-i'jaz, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu termasuk al-i'jaz, termasuk mukjizat. Tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada yang mampu untuk merubah. Ada yang merubah tapi ketahuan. Jadi setiap ada yang merubah ketahuan. Nah, kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu Allah memang tidak ada janji untuk menjaga. Tapi kalau Al-Quran itu Allah berjanji untuk menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku telah menurunkan adzikr. Adzikr itu maknanya peraturan, undang-undang. Peringatan itu yang undang-undang. Wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku kepada Al-Quran itu menjaga. Jadi kalau Allah itu mengharamkan khamr walaupun sedikit, kalau sedikit kan tidak memabukkan, walaupun tidak memabukkan tetap haram. Dan ternyata ketika Allah itu mengharamkan, itu bahayanya memang sangat besar. Pengakuan dari Gubernur Papua, beliau mengatakan bahwa kebodohan penduduk di Papua ini salah satu diantaranya adalah karena sudah teracuni sejak kecil minuman khamr atau miras. Jadi sudah sejak kecil itu sudah dibiasakan minuman khamr yang memabukkan. Pasti halus lagi. Kalau kita kan kecil itu sudah dilumui kurma, dilumui madu minimal. Madu itu obat dari segala penyakit. Kita tidak boleh mengatakan kenapa Allah maka menciptakan sesuatu yang diharamkan. Tidak bisa seperti itu. Itu sudah menjadi kehendak Allah. Kenapa maka Nabi Adam di surga, tapi kemudian Allah memberikan peraturan untuk tidak boleh memakan buah pohon ini. Mestinya kalau di surga kan nggak ada larangan. Nah, itulah kehendak Allah. Jadi untuk menguji
untuk menguji, Pak. Apakah memang kita ini benar-benar beriman atau tidak? Itu ujian. Rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Kada boleh dibantas berataan di orang bahasa kasarnya. Kada boleh dimakan seberataan. Mana yang subhat saja ya, yang masih susah membedakan aja kita nggak boleh. Kita nggak boleh, supaya lebih berhati-hati jangan masuk ke dalam subhat. Nggak tahu kalau minuman ini subhat atau tidak. Jadi anak di sini kadang-kadang menyuruh minum, ulun hendak minum nah. Kira-kira untuk ulun ya lah. Ini orang nah hati-hati kada mau Pak sembarang minum. Kepadang ulun minum lah. Jadi subhat itu memang tidak tahu untuk siapa ini gitu. Perut kita itu memang tidak seperti perutnya Abu Bakar. Perut Abu Bakar itu belum sampai ke tenggorokan saja, belum sampai ke mana, masuk ke perut itu sudah berbulik. Belum sampai ke perut itu sudah berbulik. Kenapa? Karena perutnya Abu Bakar itu sudah mampu untuk memilih. Ini yang masuk ini haram kah ada nggak? Itu. Kalau kita kan masuk terus, ada tuh di haram di halal masuk terus. Itu Al-Quran. Jadi hak Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar. Cuman kadang-kadang ya itulah ada orang yang istihza, memperolok itu orang munafik itu begitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu orang munafik. Kalau di dalam medsos atau di televisi itu Abu Janda, Abu Janda itu ketahuan betul. Jadi potongannya itu kayak seorang Muslim, tapi bencinya terhadap Islam itu kada ketulungan, Pak. Kada ketulungan bencinya itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika ketemu dengan kita orang yang beriman, mereka mengatakan kami sama dengan pian yang beriman ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka itu sudah berkumpul dengan kekawanan mereka, syayatin, syaitan mereka ini kawan-kawan yang apa? Yang niatnya itu jahat terus. Qalu inna ma'akum, mereka mengatakan aku buan ikam. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Hanya saja kami mengumpuli mereka itu untuk memperolok. Dijawab oleh Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah justru akan mengolok, menghinakan mereka. Ya itulah di dunia Pak ya. Jadi memang kita dihadapkan. Jadi dihadapkan seperti itu. Namanya ada perjuangan. Tidak ada perjuangan itu nyaman, tidak ada. Banyak macamnya yang dihadapi. Apalagi manusia banyak. Nah kembali kita kepada hadis yang ulun bacakan pada pertemuan yang lalu. Membaca Al-Fatihah saja sudah luar biasa. Membaca surat Al-Fatihah saja
itu Allah menilainya ke kita itu amalannya sedikit tapi penghormatan dari Allah ya. Kalau boleh dikatakan bahasa yang lain, pahala. Itu kada sekira-kira, itu bahasanya, kada sekira-kira. Ya cuma nanti memang harus apa? Harus diukur dengan kebenaran hati. Ngomong tapi benar enggak hatinya, itu juga jadi ukuran. Walaupun ada orang yang cukup ngomong aja gini ya sudah. Itu sudah dimuliakan Allah. Tapi yang paling bagus itu bukan hanya omongnya saja, tapi juga bukti kenyataan. Artinya kalau orang itu sudah betul-betul beriman kepada Allah, maka dia tidak lagi berbuat sebuah kesyirikan. Itu berbahaya sekali. Karena ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah. Maka segala sesuatunya mesti dikembalikan kepada Allah. Selain Allah tidak bisa menyaingi Allah Ta'ala. Yang memberikan rizki Allah, yang mengatur kehidupan Allah. Makanya ketika seseorang itu meyakini terhadap perdukunan, itu kafir. Kafir. Apalagi ia kemudian meramal sesuatu yang akan datang. Nah, kadang-kadang manusia itu cenderung ingin mengetahui apa yang terjadi yang akan datang. Ada. Padahal sebenarnya hidup ini lebih nyaman tidak tahu. Jadi memang Allah itu tidak memberitahukan kepada kita apa yang terjadi akan datang. Itu lebih senang manusia. Lebih senang kalau tidak diberitahu daripada diberitahu. Cuman ada juga orang yang ingin tahu. Kadang-kadang ada ikam akan terkena musibah. Supaya jangan terkena musibah, maka ini anunya. Sesajinya ini. Padahal itu datangnya dari syaitan. Jadi hati-hati. Makanya ayat yang ulun bacakan tadi, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Dengan Tuhan yang satu itu Allah mengatur seluruh alam semesta ini. Semalam ulun menyampaikan ke ibu-ibu tentang bahwa segala ketetapan Allah yang ada di alam semesta ini semuanya tertulis. Coba bayangkan Pak. Semuanya tertulis fi lauhil mahfud, ditulis oleh Allah di lauh mahfud. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. Kalau itu terjadi atau tidak terjadi, semua tertulis. Ayo bayangkan. Tertulis, tidak tahu bahasanya apa, tulisannya macam apa, pokoknya tertulis. Jadi benar adanya kalau ada orang yang mengatakan memang tulisan hidupku itu seperti ini. Kalau sudah terjadi. Ulun ulangi, qala Allah Ta'ala qasamtus shalah baina wa baini abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala.
Aku membagi as-shalah ay al-Fatihah maksudnya yang dibaca ketika sembahyang. Kalau di luar sembahyang Pak, lalu sebagian ulama mengatakan bukan. Tetapi ada juga yang sifatnya umum begitu. Pokoknya kalau membaca Alhamdulillahirabbil alamin maka begini Allah. Tetapi di sini karena ada qasamtu as-shalah baini wa baina abdi, aku bagi Fatihah itu, maksudnya as-shalah ay bermakna al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut juga dengan as-shalah walaupun tidak pernah kita sebut. Surat Fatihah. Orang Jawa itu Fatihah. Kalau kita Fatihah, orang fa Pak. Fa al-Fatihah, al-Fatihah. Hayya 'alal falah. Coba dibuka sedikit. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ya, dipelajarilah sedikit fa. Hayya 'alal falah. Al-Fatihah. Aku membagi Fatihah di antaraku dan di antara hambaku ada dua. Untuk hambaku apa yang ia minta. Walaupun tidak disebutkan untuk Allah, Allah lah yang memberi. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, jika hamba mengucapkan dalam Fatihah ketika dia sholat, pemahamannya begitu. Utamanya di situ dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, dia memahami bahwa pujian itu hanya untuk Allah semata. Karena Allah itu adalah penguasa alam semesta. Bapak sekalian, kalau dalam Al-Quran kan Allah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa 'alal arsy. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa 'alal arsy. Apa ya? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa 'alal arsy. Apa Pak? Apa Pak? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Allah itu menyempurnakan langit itu 7. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim itu Rasulullah ketika Mi'raj itu melalui 7 langit, walaupun itu juga diperdebatkan. Nah, para ulama mengatakan batas antara langit satu ke langit kedua itu ditempuh 500.000 tahun orang berjalan. Coba pian bayangkan. Jadi kalau ini kan sama dunia. Kalau kita itu kan sama dunia, Pak ya. Kalau di kita ini masih langit dunia. Di atas langit dunia itu ada langit-langit lagi. Orang nggak mampu untuk membatasi mana langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 6, langit 7. Allah mengatakan fasawwahunna sab'a samawat. Nah, 1 lipatan langit ini saja itu memakan waktu luar biasa. 500.000 orang berjalan baru sampai. Ada yang mengatakan 50.000 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, banyak.
Lalu Allah mengatakan, menjawab ketika itu, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Allah. Dari jawaban ini ada kandungan bahwa kita diakui oleh Allah sebagai hamba. Itu yang diinginkan. Jawaban kepada siapa? Jawaban kepada orang yang ketika baca Fatihah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Berarti dalam dirinya itu tidak boleh menerima pujian dengan keyakinan bahwa sesuatu itu datang darinya. Wah, itu bisa syirik, Pak. Jadi kalau kita tuh dipuji, kemudian kita merasa gede, merasa besar, merasa senang dengan pujian itu. Sebaiknya senangnya dengan Allah, begitu. Jadi ketika dipuji itu lalu kita senang kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan sesuatu yang dipuji oleh orang itu. Ucapannya juga balik lagi. Alhamdulillah, nggih. Maha pintarnya kau ini. Nggih, alhamdulillah. Dia bergembira kepintaran itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja kok, Pak. Cuman syaitan melupakan. Kadang-kadang melupakan. Sehingga seakan-akan semua yang ada pada kita sumbernya dari kita. Padahal sudah ulun sampaikan semalam bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia itu berbagai macam jenis. Ya, kalau ada jenisnya yang memang dijamin oleh Allah. Iya, Pak. Dijamin oleh Allah. Ya, seperti burung, seperti apa, seperti anak yang masih kecil. Orang tua nggak bisa bekerja, ada tuh yang menjamin. Ada rezeki karena usaha, ada rezeki karena bersedekah, ada rezeki karena bersyukur, ada rezeki karena memang tidak diduga-duga. Ada rezeki karena beristighfar. Oh, Pak. Karena beristighfar dia mendapatkan rezeki. Udah kita lakukan aja semuanya. Jenis-jenis itu. Gak repot jadinya. Mudah-mudahan sekali lagi kita ini benar-benar diakui oleh Allah sebagai hamba. Yang kita inginkan itu adalah dalam surat Al-Fajr ayat terakhir. Itu yang kita inginkan. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, jiwa yang tentram itu adalah jiwa yang memang terlepas dari dosa, Pak. Kalau ada dosa kemudian mohon ampun, maka sakolat. Kullu syai'in maskolah. Hadis itu begitu. Segala sesuatu itu ada berasunya, ada pembersihnya. Maskolatud dzunub, bersihnya dosa, bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah maka mampu untuk membasuh dosa. Nah, ada orang yang mengartikan zikir itu ya baca tahlil. Sebenarnya lebih jauh dari itu.
beramal soleh, dengan bertakwa, itu kan luas, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu harus diyakini itu. Nah, kita lanjutkan. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, apabila ia mengucap ar-rahmanur rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, qala Allahu, ketika itu Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah mengulang memujiku, hambaku telah mengulang memujiku kembali. Allah. Bagaimana Allah tidak mencintai kepada orang ketika ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka asna alayya, asna alayya abdi, hambaku telah memujiku kembali. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Karena hamba itu telah mengakui tentang kemahasempurnaan Allah. Itu kan termasuk Asmaul Husna. Ar-Rahmanur Rahim. Allahu Ar-Rahmanur Rahim. Huwallahu la ilaha illa huwa. Huwallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa Ar-Rahmanur Rahim. Para ulama menyebutkan Ar-Rahmanur Rahim itu merupakan nama-nama Allah yang paling di awal. Ya, dalam surat Al-Hasr itu. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. La ilaha illahu. Dia Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengilmui yang nyata dan yang tidak nyata. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi tidak ada di alam ini yang nyata dan yang tidak nyata terlepas dari Allah. Tidak ada. Yang tidak nyata, yang gaib, yang nyata itu diilmui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah iyalah Pak, Allah itu pencipta, maka Allah juga mengetahui semua apa yang diciptakannya. Ya barangkali kalau kita bisa handakannya itu di mana, ya tahulah Allah. Yang nyata, yang tidak nyata itu tahu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa saja yang ada di dalam hatimu, aw tubduhu, atau kamu lahirkan, atau kamu ucapkan, atau kamu terangkan, ya'lamullah, maka Dia Allah pasti mengilmuinya. Setelah Isya kita akan tidur berniat, aku hendak bangun sholat tahajud. Tahu Allah, dicatat oleh Allah, oh hamba ini telah berniat untuk sholat tahajud, maka aku akan bangunkan nanti jam 4. Iya, dalam hadis itu Allah berjanji akan membangunkan, asal berniat saja, pokok niat saja. Sekalinya kada jadi bangun, diberikan pahala oleh Allah.
Esoknya berniat pulang. Sudah bangun kada jadi pulang. Itu namanya meholot. Ya enggak lah Pak. Karena kita ini juga ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah apa? Dalam surat Al-Muzammil, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud itu akan menjadikan kedudukan seseorang itu akan mulia, akan terpuji di sisi Allah. Enggak terpuji di sisi manusia, belum tentu Pak. Malah kadang-kadang bisa dihinakan oleh manusia. Manusia menghinakan kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Allah. Itu kalau ayah ini dibully itu dihina, dijelek-jelekan. Iya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu adalah mereka kepada orang-orang yang beriman menertawakan. Menertawakan. Kita jangan. Kalau kita memang tidak mampu untuk berbuat taat, jangan kita menertawakan kepada orang yang taat. Seorang mana sudah kada bisa menghina-hina orang yang taat lah. Awas nanti ketika di akhirat berganti itu. Nggih. Nah, di dalam tafsir dijelaskan, Pak. Ar-Rahman Ar-Rahim ay alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in. Ketika seseorang itu mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia itu mengakui, ya Pak ya, betapa luasnya yang rahmat Allah itu luas, meliputi segala sesuatu, kasih sayang. Manusia mengasih sayangi kepada yang lain, itu Allah, Pak. Kita ini hati berbeda, tapi masih bisa juga dipersatukan. Itu juga rahmat dari Allah. Sampai Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kita harus berani untuk menyatakan bersaudara kepada yang lain. Berarti tidak boleh ada rasa permusuhan. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu itu kalau terjadi perselisihan. Didamaikan. Mana yang merasa salah mohon ampun, ya. Yang merasa mungkin termasuk yang benar mampu untuk mengampuni. Jadi seperti itu gitu. Jadi kita mengampuni kalau memang merasa kita itu benar. Kemudian kalau memang salah, ya lu minta ampun, nah. Kenapa? Karena memang di dalam ajaran Islam itu Pak, tidak ada al-hiqdu, tidak ada dendam gitu loh. Tidak ada Pak dendam. Ada di orang Madura itu kan caruk. Caruk itu Pak berhadapan parang lawan parang lah itu.
Ada juga kadang-kadang menyelip dari belakang, tapi jarang Pak. Nang anu itu dulu waktu kadapati sakulah bahari orang. Wah ini kada lagi. Di hadapan orang banyak. Orang lain kayak itu juga kada maislahkan. Ada wani kalau juga melihat di parang tuh, lo seorang pun karena rame itu Bapak kalau sudah kayak itu tuh. Ada yang mati tuh biasanya. Ada tuh sekong yang mati. Lalu maaf darahnya itu di kucuknya tuh Bang dilading. Langsung menyerah ke kantor lurah. Nah itu tuh akon di penjara nih. Ini akon di penjara tuh Bang Bari. Nah ini yang jadi masalah. Ketika itu lalu timbul apa? Perseteruan selama 7 turunan. Wah, apa? Hanya 7 turunan itu kada pacang mengawini antara keluarga itu Bang 7 turunan. Kayak itu adatnya bahari. Wah ini kada lagi Bang. Sudah beilmuan sudah. Jadi baik itulah pengakuan yang seperti itu. Wa ammu fadlihi jami'al anam. Jadi Allah itu apa istilahnya? Memberikan, meratakan seluruh karunia-Nya kepada seluruh makhluk. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau nanti makna keseluruhannya itu begitu. Jadi ketika hamba itu mengucapkan seperti itu, dia mengakui benar tentang apa? Nama Allah itu merupakan sifat-sifat Allah yang sempurna. Termasuk kepada khusus orang-orang yang bertakwa. Allah itu amat sangat kasih sayang. Kalau diuji di suatu kampung, suatu negeri, karena negeri itu kufur kepada Allah, orang-orang yang bertakwa itu Allah pilih. Jadi tidak berarti lalu kalau kan Pak, kalau terjadi sebuah kekufuran, Allah itu akan apa? Menguji sebuah negeri itu. Iya, bisa apa namanya, gunungnya itu karena longsor atau apa, matian, tapi Allah tetap memiliki nama Ar-Rahim. Akan dipilih mereka yang memang taat untuk terlepas dari siksa Allah. Inilah makanya Allah menjawab apa? Asna alayya abdi. Lagi-lagi hambaku telah memuji aku. Jadi Bapak sekalian, ya sekali lagi mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah. Kalau menjadi hamba Allah, insya Allah kita bersama-sama berada di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.